Tuhan Yesus, Aku anakmu. aku anakmu. Aku percaya Aku percaya Engkau mengasihi aku. Kau mengasihi aku. Mulai hari ini, Mulai hari ini, sucikan hidupku. sucikan hidupku. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Aku ciptaan yang baru. Aku ciptaan yang baru. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Ada berita sukacita nih. Seorang artis, Dennis Karista, memutuskan untuk kembali ke jalan Tuhan. Wow, luar biasa. Yang jadi pertanyaannya, apa dan siapa yang mendorong beliau untuk bertobat? Dan apa dosanya sehingga ia merasa bersalah dan mempertanyakan apakah dosanya bisa diampuni. Dosaku banyak. Ya. Aku kok ya. Dan setiap orang berdosa lah gitu. Tapi aku merasa jauh dari Tuhan. Kenapa kamu jauh dari Tuhan? Ya merasa jauh dari Tuhan aja. Apa yang kamu rasakan? Ya banyak dosaku. Jauh dari Tuhan kan nggak pernah indah dalam hidup ini. Iya betul. Jadi gini kan, Daud bilang hanya dekat Allah saja aku tenang gitu ya kan. Jadi Tuhan tuh beda sama yang orang bayangkan gitu. Ada banyak orang pikir Tuhan tuh kayak acuh banget gitu. Lalu nungguin kita salah gitu. Lalu salah dipukul sama dia gitu. Kenapa kita jauh dari Tuhan? Karena kadang-kadang kita pikir gini, Tuhan tuh nggak asik gitu. Saya tuh masih muda gitu. Kalau saya deket Tuhan kayaknya nggak asik banget gitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Karena kita pikir dia tuh Tuhan yang nggak suka kita bahagia gitu. Dia kayaknya maunya tuh kita jadi nan gitu, jadi sustar gitu, atau kita ya pokoknya senyum sama orang gitu. No gitu. He's a loving father gitu. Alkitab bilang gini, seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia gitu. Nah, persoalannya banyak orang muda pikir God is not for young people gitu. Tuhan tuh bukan untuk anak muda gitu. Tuhan tuh nanti lah gitu. Kalau saya udah mau mati gitu, saya udah sakit-sakitan gitu, saya udah di ICU, baru God please help me gitu, please close to me gitu. Nah itu aja sebetulnya gitu. Nah makin kita kan gini, kita kalau sin, kita always cover with another sin gitu. Misalnya gini, aduh saya nih berzina gitu. Aduh gimana ya, aduh saya stres gitu karena berzina, aduh nanti kalau hamil, aduh nanti gimana kalau gini. Akhirnya larinya ke narkoba gitu. Akhirnya abis lari ke narkoba, doing another things gitu. Cover another sin with sin gitu. Akhirnya justru yang terjadi adalah emptiness gitu, kekosongan aja dalam hidup gitu. Sampai akhirnya ujung-ujungnya pada satu pertanyaan. Saya hidup itu untuk apa? Gitu. Dan ketika seorang masuk pada hidup saya itu untuk apa gitu. Nah itulah persoalan utama dalam hidup ini. Tapi kayaknya dosa yang aku lakuin nggak bisa dimaafin. Apa yang kamu buat? Hah? Aku cinta sama orang tapi udah punya itu. Cinta yang harusnya aku nggak cinta sama orang. Iya. Yang bukan punya saya. Ya gampang kan? If you know that is wrong, ya lepasin. Ya udah. Ya udah gitu. Nah, sekarang kamu kan tahu bahwa dosa itu, jadi gini, dosa itu bukan nyebelin Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan marah kali ya saya buat dosa gini. What is sin? Sin things that is not good for us gitu. Apa itu dosa? Dosa itu segala sesuatu yang nggak bagus buat kita. Misalnya gini, alkohol itu sin atau enggak gitu. Ya kalau akhirnya jadi terikat kita, jadi akhirnya mabuk ya, itu not good for us gitu. Drugs, is it good for us gitu? LGBT, is it good for us gitu? Judi misalnya, is it good for us gitu? Kan ujung-ujungnya enggak. Bohong tuh nggak membuat Tuhan tuh jadi kurang gitu. Berzina tidak membuat Tuhan tuh jadi kurang mulia gitu. Lalu Tuhan kesal gitu. Dia kenapa sih anakku berzina gitu? No gitu. Kenapa? It's like your father bilang gini, Dennis kamu harus rajin gitu. Itu bukan supaya dia tambah hebat gitu sebagai ayah. No, it's good for you gitu. Nah jadi kalau Tuhan bilang don't do this, don't do that. Misalnya gini, don't commit adultery gitu. Kamu jangan berzina misalnya. Kamu jangan mengingini milik sesamamu gitu. Itu kan suami orang misalnya. Itu kan punya orang. Ya kamu jangan kerjain gitu. Nah, lalu kita pikir
Oh kalau saya kerjain nanti Tuhan marah gitu, Tuhan tersinggung, Tuhan buang muka. Itu anakku yang aku sebel sama dia. Ya enggak gitu. It's not good. Kamu udah ada terima hukuman dengan apa tuh rasa bersalah, dengan guilty feeling gitu. Nah, when you come back to God gitu, dia bukan Tuhan yang dendam sama kamu, ngeliatin kamu, ini dia nih yang berbuat. No. Dia kan lihat kamu kembali gitu. Nah, every sin bring damage gitu. Kenapa misalnya Tuhan nggak mau kita berdosa? Karena every sin bring damage gitu. Setiap dosa membawa kehancuran buat hidup kamu gitu. Kamu yang rusak, kamu yang susah gitu. Nah, ketika kamu berbalik pada Tuhan gitu. Nah, berbalik tuh ada beberapa langkah gitu. Yang pertama, ada banyak orang pikir bertobat tuh berarti oh ya saya smoking saya stop gitu. Saya mabuk saya stop gitu. Saya LGBT saya stop. Itu bukan bertobat, baru cuti gitu. Baru cuti aja gitu. Makanya oh saya berzina, oh saya pacaran sama suami orang, oh saya senang memiliki sesuatu yang nggak harusnya saya gitu. Ya udah, saya berhenti gitu. Berhenti itu bukan bertobat. Itu cuma mungkin karena takut, itu mungkin karena ketahuan, itu mungkin karena mikir karma nantinya gitu. Itu belum bertobat. Bertobat itu berbalik dari jalan kita. Kitanya sadar dulu gitu. God, this is not right gitu, ya kan? Nah, jadi kalau ini titik nol, ini dosa gitu. Berhenti dalam dosa tetap membuat kita hidup dalam dosa. Tetapi kita mesti berbalik dulu, kembali ke titik nol, lalu kembali gitu. Kenapa? Karena ya damage-nya udah terlalu banyak gitu. Karena kita akhirnya jadi orang yang, it's okay lah, Tuhan juga ngerti. Teman-teman saya juga pada begitu. Saya juga nggak parah-parah banget gitu kan. Kadang-kadang orang kan akhirnya berpikir gitu. Tapi Alkitab bilang gitu bahwa kita bisa memilih apakah kita mau ikut cara dunia atau kita mau pakai cara yang Tuhan gariskan buat hidup kita gitu. Dan ada banyak orang bilang gini, come on ma, ini dunia modern lah, come on, jadi ateis juga nggak apa-apa kok gitu. Nah, pertanyaannya cuma sederhana, kalau memang God is not exist gitu, kita nggak rugi kok. Karena percaya sama Tuhan artinya hidup baik, hidup benar, hidup mengasihi, hidup nyaman, hidup damai sama semua orang gitu. Jadi if God not exist kita nggak rugi kok. Tapi pertanyaan buat orang ateis adalah, how if God exists gitu? Gimana kalau Tuhan itu benar-benar ada gitu? Bagaimana kalau neraka itu benar-benar ada gitu? Bagaimana kalau hukuman kekal itu benar-benar ada gitu? Gimana kalau saya mati? Oh enggak, saya masih muda. No, banyak orang muda mati kok gitu. Gimana kalau saya mati mendadak di Grab gitu, ya kan? Saya bisa mati karena naik pesawat, saya bisa mati karena ditabrak orang, saya bisa mati karena sesuatu gitu, ya kan? Bisa aja terjadi gitu. Siapa yang bisa bilang bahwa saya besok pasti hidup gitu? Nah, pertanyaannya, am I clean gitu? Saya ketemu Tuhan atau enggak gitu. Terus pertanyaannya, siap nggak kita ketemu setan di neraka gitu? Ada banyak orang bilang, pendeta-pendeta nakut-nakutin orang, neraka belum tentu ada. Betul, bagaimana kalau benar ada? Tapi aku udah coba berkali-kali. Mungkinnya bukan buat aku, mungkin di luar sana ada pasti yang merasa seperti aku. Terus gitu, jadi berapa kali aku udah mencoba untuk jauhin dia. Ada kemarin, dan setiap aku jauhin, dia pasti langsung mendekat dan apa segala macam, kontak-kontak, ketemu. Yang terakhir itu aku pernah hampir menikah. Hubungan ini udah 4 tahun, Kak Pendeta, Pak Gilbert. Udah 4 tahun, dan ada kemarin terakhir aku hampir menikah sama orang. Aku udah coba jauhin dia, karena aku tahu ini dosa, dan nggak mungkin. Dan aku juga nggak mau. Aku tahu aku salah, dan aku udah benar-benar gak mau. Makanya aku coba untuk sama yang lain. Aku udah mau nikah. Saat aku mau nikah, aku udah ke Amerika. Aku udah ke Amerika, sini udah mau nikah. Dia nyari. Tetap aja aku gak bisa, aku tinggalin cowok aku di situ. Cowok aku yang itu baik. Karena kamu hidup bingung sendiri. Kan aku gak mau jadi... Aku gak mau sama suami orang lagi. Aku tobat, aku minta maaf. Hidup tuh gak usah kamu bingung gitu. Hidup tuh santai aja gitu. Kamu gak bisa hapus masa lalu kamu. Tapi kamu bisa belajar dari masa lalu kamu gitu. Karena orang yang paling bodoh adalah orang yang mengulangi kesalahannya kedua kali gitu. Kita boleh jatuh gitu, tetapi ya udah belajar gitu. Karena yang pertama kalau kita udah salah gitu, kita nggak usah nyalain siapa-siapa gitu. Kita nggak usah bilang, ya ini karena begini. Enggak, pokoknya oke. Ini pelajaran berharga buat hidup saya. Satu, saya tuh karena nggak sadar gitu. Saya pikir oke gitu. Akhirnya saya terbuai gitu. Ya udah gitu. Saya nggak usah nyalain siapa-siapa. Yang salah siapa? Me gitu. Oke. Dan yang kedua, saya nggak mau ulangin kesalahan yang sama. Nggak gitu. mau. Iya kan? Dan yang ketiga, sekarang saya mau berubah gitu. Dan orang yang pernah tahu sakitnya jatuh naik motor akan jauh lebih hati-hati daripada orang yang nggak pernah jatuh gitu. Karena orang yang pernah kakinya patah dari motor gitu, dia kan hati-hati. Di mana dia harus hati-hati di tikungan, di mana gitu. Nah, Alkitab bilang gini,
pasanglah rambu baik-baik gitu. Apa artinya pasang rambu baik-baik? Kan tempat di mana kita pernah jatuh gitu. Kita langsung ingat gitu. Oh ini bahaya nih. Saya waktu itu terlalu ngebut di tikungan gitu. Nah di hidup juga gitu. Oh iya ya saya waktu itu lagi bete. Oh iya ya saya waktu itu lagi galau. Oh iya saya lagi waktu itu kosong gitu. Saya pikir iseng. Belajar dalam hidup ini pokoknya kita cuma tahu aja gitu. Karena nggak rugi kok. Hidup benar tuh nggak rugi gitu. Ada banyak orang pikir, aduh saya ini kan mungkin dunia saya beda gitu. Saya kan bukan pendeta gitu. Jadi dunia saya beda. Nggak rugi. Hidup baik tuh nggak rugi. Hidup dekat Tuhan tuh nggak ada rugi-ruginya. Kamu mau di dalam dunia selebriti kek, kamu dalam dunia politik kek, kamu mau dalam dunia pengusaha kek, menjadi orang baik yang dekat Tuhan nggak ada ruginya. Ya, saya doa buat kamu ya. Ya aku juga tahu aku salah. Ya. Bapak dalam nama Yesus, kami sekarang bawa Dennis dalam tangan Tuhan. Ia masih muda, banyak kebingungan dalam hidupnya, banyak luka dalam hatinya. Sekarang kami ucapkan berkat dalam hidupnya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Ada roh kegelapan apapun yang mengganggu hidupnya, dengan berbagai trauma-trauma yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dan sekarang kami perintahkan, setan dan kuasa kegelapan, kau tidak punya kuasa dalam hidupnya. Belas kasihan Tuhan atas Dennis. Ia hari ini mau ambil keputusan untuk berada dekat dengan Tuhan. Ia mau mengambil keputusan untuk meninggalkan jalan yang salah. Ia tahu selama ini ada banyak hal yang ia buat yang mengecewakan Tuhan. Padahal Tuhan selalu baik dalam hidupnya. Ia bisa ada sebagaimana ia ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Ia dikuatkan, ia dibela Tuhan, ia disertai Tuhan, ia dituntun Tuhan dalam hal-hal yang baik. Dan sekarang kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Segala kegelapan dalam hatinya, jiwanya, segala gundah gulana dalam roh di dalamnya, bahkan segala ikatan-ikatan kegelapan dalam hidupnya kami putuskan di dalam nama Yesus. Pikiran-pikirannya yang seringkali nggak fokus, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini, ada sesuatu yang baik dalam hidupnya. Tuhan, Engkau tahu. Dalam hatinya, ia ingin menjadi orang baik. Dalam hatinya, ia ingin jadi berkat buat orang lain. Dalam hatinya, ia ingin berharga dan berarti buat orang lain. Dan sekarang kasih Tuhan turun dalam hidupnya. Kami ucapkan damai sejahtera dalam hidupnya. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, kami cabut dalam hati dan jiwanya di dalam nama Yesus. Turunlah berkat Tuhan, turunlah kasih Tuhan, turunlah damai sejahtera Tuhan. Sehingga mulai hari ini ia tahu, God is a real Father. Tuhan adalah Bapa yang baik baginya, yang menghapus air matanya, yang menggendong dia, yang pegang tangannya, dan kuatkan ia melalui segala badai ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini di hadapan Tuhan ia berkata, ya Tuhan, akulah anakmu. Aku mau berjalan di jalan Tuhan. Dennis, kamu ikutin doa saya. Ya, Bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku anakmu. aku anakmu. Aku percaya Aku percaya Engkau mengasihi aku. Kau mengasihi aku. Mulai hari ini, Mulai hari ini, sucikan hidupku. sucikan hidupku. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Aku ciptaan yang baru. Aku ciptaan yang baru. Mulai hari ini, Mulai hari ini, aku gak mau merugikan orang. aku gak mau merugikan orang. Aku gak mau menyusahkan orang. Aku gak mau menyusahkan orang. Aku hanya mau jadi berkat. Aku mau jadi berkah. Karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidupku. Karena Tuhan sudah terlalu baik. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Mulai hari ini sampai selama-lamanya, aku menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Rajaku. aku menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Rajaku. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan aku janji gak mau ulangin yang sama. Amin. Amin. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Secara pribadi saya salut dan kagum dengan Mbak Dennis. Berani menyampaikan dosa di depan orang banyak. Satu firman Tuhan saya baca atas keputusan yang telah diambil oleh Mbak Dennis. Lukas pasal 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu,
demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bukan saja malaikat bersukacita, itu hanya salah satu tanda. Tetapi Mbak Denis juga akan terus diubahkan dan dipakai Tuhan, dan surga telah menanti. Ini biarlah jadi teladan inspirasi buat siapa saja yang mungkin mirip dengan Mbak Denis. Ingat, tragedi yang mengerikan dalam kehidupan ini bukanlah kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Oleh sebab itu, serahkan hidupmu kepada Tuhan yang dapat menyelamatkan jiwamu. Jangan salah pilih, karena kehidupan tidak ada yang tahu sampai kapan. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka kamu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.